Jadi beberapa hari yang lalu saya membaca postingan dari sosial media KI 121. Ada kereta apa itu mau lewat? Mengenai tarif parsial kereta Cakrabuana dan kereta Gunung Jati. Dan kebetulan saat ini saya sedang berada di Cirebon, mau menuju ke Jakarta, mau nyobain tarif parsialnya Cakrabuana ya. Jadi kira-kira akan seperti apa perjalanan saya naik Cakrabuana yang kedua kali? Ikuti videonya sampai akhir. Waktu menunjukkan pukul 3 sore atau 1 jam jelang keberangkatan Cakrabuana. Cuaca di Cirebon sedikit mendung dan agak-agak berawan. Ya, mendung itu bukan dari awan juga ya. Dan ini dia, tampak muka stasiun Cirebon atau Cirebon Kejaksan. Nampak sudah ada sedikit polesan-polesan, tapi ya tidak masif, tidak signifikan sih ya perubahan yang terjadi di sekitar stasiun Cirebon. Mari kita segera masuk aja ya. Ornamen di bagian selasar atau teras ini kayaknya berubah-ubah ya. Dulu kayaknya sempat melihat ornamen-ornamen payung. Sekarang ganti ke ornamen kerajinan bambu ya. Bahkan di sini masih ada sisa-sisa tematik Idul Fitri ini. Kayaknya penumpang Cakrabuana udah boleh masuk. Gampang banget ya, pakai face recognition boarding gate. Jadi kereta Cakrabuananya itu udah tersedia di sana. Cuman di jalur berapa sih nih? Jalur 2 mungkin ya. Sinyalnya hijau nih. Nanti nunggu kereta melintas langsung dulu aja ya. Wah, baru tahu ya, di GPK 2025, 2 kereta Bangunkarta dari arah yang berlawanan saling bertemu, sama-sama berhenti di stasiun Cirebon. Satu di jalur 2 dan satu di jalur 3. Di situ ada yang ningnong, C61303 Depo Cirebon. Apakah itu yang bakal melayani Cakrabuana? Lagi langsir ke sana, nggak tahu tapi ya. Nih, biasanya kan kereta-kereta yang cuma mampir di Cirebon itu di peron-peron sebelah sana. Kalau yang memulai perjalanan dari Cirebon, memang biasanya di peron paling pinggir sebelah sini nih. Ini dia rangkaian, mana belum muncul tulisannya. Ya kok kotak-kotak, Cakrabuana.
Di area depan dari Cirebon, ini areanya eksekutif. Tadi pembangkit itu di sebelah sana ya, lumayan jauh dari pembangkit. Hai Puong. Nah ini di area belakang merupakan areanya kelas ekonomi. Waktu itu pada saat launching, pas pemberlakuan hari pertama GPK 2025, naik Cakrabuana, naik di kelas eksekutif kan, biar beda, pengen mencoba sensasi yang berbeda. Saya naik kereta Cakrabuana ini di ekonomi 4. 2, 3, 4. 2 dari belakang, Rek. Ekonomi 1 di belakang nomor kecil. Ekonomi 2 juga sama, yang di belakang nomor kecil. Ekonomi 3 di belakang nomor kecil. Ekonomi 4 di belakang juga nomor kecil. Dan saya hari ini memang mengambil nomor kecil tuh. Sana, cuman pengen masuk dari sini aja ya. Yuki. Wah. Kok kayak lebih seger gitu ya. Aku ngambil nomor 2 Delta, mana ya? Oh, di sana. 2 deh. Oh, ini di sini, Rek. Nih. Kaca filmnya rada-rada gelap ya. Cuman tidak segelap waktu pertama kali naik sih, tuh. Jadi kebetulan banget ya, saya ngambil nomor kecil, dapat di area belakang dan dapat searah perjalanan kereta. Ini nggak tahu kenapa bisa rapi banget dari ekonomi 1 sampai ekonomi 5. Nomor kecil itu ada di area belakang, nomor besar ada di area depan. Nih, sampai dengan saat video ini dibuat ya. Cuman nanti kan bisa berubah sewaktu-waktu, ini juga nggak jaminan bakalan seperti ini terus ya susunan rangkaiannya. Ini adalah ekonomi 4. Sudah bertrademark F, artinya bisa digeber sampai 120 km per jam. Dan ekonomi 4 ini menggunakan armada seri tahun 2016, urutan yang ke-16. Nomornya cantik banget ya, bisa pas gini, 1616 Depo Cirebon. Cakep banget ya, Sabung Gali pakai lokomotif Sprinter seri 203986 Depo Semarang Poncol. Harus cepat berlari untuk mengejar 6 jadwal perjalanan. Jadi nampaknya pihak PT Kereta Api Indonesia sudah sangat baik merespon harapan dan masukan dari kami ya. Saya waktu itu sama Mas Adi menyampaikan keluhan terkait kaca film di jendela ujung armada Cakrabuana yang sangat-sangat gelap ya, kaca filmnya tebal banget, jadi mengurangi kenyamanan menikmati pemandangan. Nah, ini win-win solution ya, karena memang jendela ujung ini tipikal yang tidak bisa diinstal roller blind, makanya disiasati supaya tidak terlalu silau, terik dan panas dengan penambahan kaca film. Waktu itu memang sangat-sangat gelap, yang sekarang sudah lebih bersahabat ya, kaca filmnya ya standar seperti di armada stainless steel. Nice. Ini Cakrabuana masih menggunakan armada. Kok rebah banget ya. Tumben banget ini
masih menggunakan armada New Image, baik di kelas eksekutif maupun ekonominya. Masih mengusung konfigurasi kursi dua-dua, diatur separuh kapasitas menghadap searah perjalanan, dan yang separuhnya lagi terpaksa harus mundur membelakangi arah perjalanan ya, dengan kursi di bagian tengah yang saling berhadapan-hadapan tuh di kursi nomor 11 dan 12. Perlu saya ingatkan lagi, ini adalah armada New Image di mana area sekitar ujung itu, area atau kompartemen bagasinya itu menyempit, dan ada satu kursi di ujung depan maupun di belakang itu yang tanpa jendela sama sekali. Ini adalah armada New Image yang aslinya tidak ada fitur reclining dan tidak ada revolving. Nah, sekarang sudah dimodifikasi ya, jadi sandarannya bisa sedikit direbahkan, jadi lumayan lah, nggak tegak-tegak banget. Kalau untuk fitur revolving memang masih tetap tidak tersedia, artinya ya kalau udah dapat maju ya maju, kalau mundur ya mundur. Pas banget, kereta Cakrabuana diberangkatkan tepat sesuai jadwal dari Cirebon nih. Tahu-tahu udah bergerak aja, karena jauh di belakang tidak mendengar semboyan 35-nya ya. Mengenai jadwal perjalanan kereta Cakrabuana, itu dalam sehari ada 2 dari arah Cirebon dan 2 dari arah Jakarta. Keberangkatan pertama dari Cirebon itu sekitar pukul setengah 8 pagi yang start awalnya dari Purwokerto, dan keberangkatan pukul 4 sore yang start awalnya memang dari Cirebon. Kemudian kereta Cakrabuana dari arah Jakarta ada yang berangkatnya sekitar jam 10 atau jam 11 ya, saya agak lupa, nanti saya tampilkan aja. Itu yang mengakhiri perjalanan sampai Cirebon saja. Dan yang jam 7 malam itu yang tujuan akhirnya sampai kembali ke Purwokerto. Ada kereta apa itu? Kok tiba-tiba ada kereta begituan lewat? Seandainya tadi datang lebih cepat ya, bisa melihat KLB angkutan batu balas melintas langsung di stasiun Jatibarang cuy. Rupanya ya sudahlah, tapi nggak masalah. Dan setengah jam berlalu, kereta Cakrabuana saat ini telah singgah di stasiun Jatibarang. Ini karena malas bergerak ke kereta makan ya, cukup jauh, 3 kereta dari ekonomi 4. Jadi beruntungnya ada layanan keliling restorasi. Sore-sore gini syahdu banget. Di luar ini tadi sempat agak lumayan ada rasa-rasa samsat-samsatnya, cuman sekarang kok mendung lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya tetap bisa membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan saya nih. Kalian jangan lupa juga ya untuk ritual upacara minum teh. Mari ngeteh. Panas banget. Selain dari troli keliling, kalau mau ya kalian juga bisa datang ke kereta restorasi. Itu ada di antara eksekutif 4 atau ekonomi 1 ya kalau dari Cirebon. Atau juga bisa pesan dari aplikasi Railfood sih. Aplikasi akses menu Railfood maksudnya. Mari kita.
Pilihan menu makanan di kereta Cakrabuana hari ini lumayan beragam ya. Tadi saya dikasih pilihan nasi goreng, nasi rames, nasi teriyaki atau bulgogi aku lupa. Terus ada nasi ayam geprek dan ada menu hokben. Ini adalah satu porsi menu hokben terakhir yang ada di troli ya. Nah, aku pengen, ini sebenarnya makan siang tapi udah telat banget ya, udah jam 4 sore. Malah udah menjelang jam 5 ya. Gak apa-apa lah, mari makan. Sudah gelap sudah menuju jam 6 petang. Saat ini kereta Cakrabuana tengah melintas langsung di stasiun Cikampek dan kita secara resmi sudah memasuki wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Sedikit membandingkan kereta Cakrabuana dengan Argo Cirebon ya, yang akhirnya ditiadakan setelah berlakunya KPK 2025. Dari segi armada, dua kereta ini menggunakan sarana yang sama, kelas layanan yang sama, dan apalagi yang sama. Perjalanan Cakrabuana KA 123 keberangkatan jam 4 dari Cirebon itu mirip sekali dengan keberangkatan KA 23 Argo Cirebon yang dulu berangkat dari Cirebon jam setengah 5. Cuma bedanya waktu keberangkatannya yang agak sedikit maju ya. Dari Argo Cirebon yang setengah 5 maju ke Cakrabuana jam 4 dengan durasi perjalanan yang kalau nggak salah hitung juga sama persis 2 jam 43 menit. Sama-sama berhenti Jatibarang, sama-sama berhenti Haurgelis. Yang membedakan adalah kalau dulu Argo Cirebon melintas langsung di Pegadaian Baru, sekarang berhenti. Bekasi dua-duanya berhenti. Nah, yang Jatinegara itu dulu Argo Cirebon berhenti, sekarang justru Cakrabuana dijadwalkan untuk melintas langsung Jatinegara, kemudian tembus ke stasiun Gambir. Yang pasti penomoran atau nomor perjalanan KA-nya turun cukup drastis ya. Dulu memiliki gelar Argo, itu nomornya di kisaran 20-an. Sekarang sudah kehilangan gelar Argo dan berubah nama, nomornya turun di angka 120-an. Tapi dengan perubahan ini jadi kayak bukan kehilangan apa ya, sudah tidak ada lagi tuntutan atau kalau boleh dibilang paksaan ya. Layanan kereta ini harus selevel dengan kereta unggulan ya. Sekarang dengan berubah nomenklatur menjadi kereta Cakrabuana, ya sah-sah aja kereta ini melayani atau menawarkan kelas layanan ekonomi. Sah-sah aja kalau perjalanannya banyak singgah di stasiun-stasiun yang tidak terlayani oleh kereta unggulan ya. Karena memang hakikatnya angkutan massal seperti ini juga harus menjangkau banyak daerah, menjangkau banyak lapisan masyarakat ya. Kayak Jatibarang, Haurgelis, Pegadaian Baru yang mungkin dilewati oleh kereta-kereta kelas tinggi. Nah, kehadiran Cakrabuana inilah yang menjadi penolong ya. Jadi warga di sekitar stasiun-stasiun tertentu juga bisa merasakan kenyamanan sebuah perjalanan kereta.
Akhirnya tiba Bekasi, keterlambatannya banyak, Rek, 20 menitan. Kenapa ya setiap kali menjelang Bekasi itu pasti ada aja telatnya. Nah, habis ini kan harusnya biasanya kereta-kereta yang lain itu kan berhenti Jatinegara. Nah, si Cakrabuana ini jadwalnya itu bakalan melintas langsung. Cuman saya pernah di prank ya waktu itu, harusnya melintas langsung tapi berhenti juga. Nanti kita bakalan lihat ya apakah benar-benar melintas langsung di stasiun Jatinegara. Jadi perjalanan saya kali ini merupakan perjalanan dalam rangka mencoba tarif parsial yang ada di kereta Cakrabuana. Tarif parsial adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan jarak tempuh yang harus kalian bedakan dengan tarif khusus. Jika tarif khusus baru bisa dibeli mulai dari 2 jam sebelum keberangkatan, maka tarif parsial ini sudah ditetapkan besaran tarifnya, atau gampangnya bisa dibeli tiketnya mulai dari 45 hari sebelum keberangkatan ya. Jadi bisa dibeli besaran tarif parsialnya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. PT Kereta Api Indonesia menetapkan tarif kereta Cakrabuana untuk rute utuh Purwokerto hingga ke Gambir di kelas ekonominya mulai dari 250 ribuan. Kemudian menetapkan tarif parsial di rute Cirebon Gambir dengan kelas layanan ekonomi, tarifnya mulai dari 130 ribuan. Jadi untuk mendapatkan tarif 130 ribu ini tidak perlu H-2 jam sebelum keberangkatan ya, sudah bisa dipesan H-45 hari sebelum perjalanan. Nah, ternyata besaran tarif parsial yang diberlakukan di kereta Cakrabuana ini sama persis besarannya dengan harga tarif tiket Argo Cirebon. 130.000 di kelas ekonomi dan 180.000 di kelas eksekutif. Jadi dari segi harga, dari segi rasa, pengalaman, kenyamanan, ya sebenarnya kereta Cakrabuana ini harus saya bilang lagi bentuk lain dari kereta Argo Cirebon ya. Argo Cirebonnya bermetamorfosa menjadi kereta Cakrabuana. Jadi setelah dulu di hari perdananya saya mencoba di kelas eksekutif, sekarang sudah lunas mencoba Cakrabuana di kelas ekonomi. Hari ini berkesempatan mencoba Cakrabuana kelas ekonomi di armada seri 2016 urutan yang ke-16 ya. Masih armada ekonomi New Image, tapi beruntungnya tidak sesuai ekspektasi saya, karena bayangan saya ya armada seperti ini gelodak-gelodak, berisik, terus suspensinya ya ajrot-ajrotan lah, terutama di lintas Cirebon Jakarta ya. Hari ini nampak lebih tenang, lebih stabil, lebih nyaman ya. Ya memang sebenarnya secara vibes ini masih ada rasa bawaan New Image-nya, tapi jauh lebih baik. Entah karena kereta atau armada ini sudah mengalami perawatan akhir ya, atau pemeliharaan akhir, karena kebetulan tadi saya bandingkan toilet di ekonomi 4 itu sudah versi terkini ya, yang sudah dipoles sedemikian rupa jadi lebih cantik dibandingkan dengan ekonomi 5 yang toiletnya masih bawaan dari sononya gitu. Bisa jadi ini cuma asumsi saya sih sebenarnya. Tapi ya sejauh ini fine-fine aja ya, untuk perjalanan kurang dari 3 jam saya rasa naik ekonomi pun sudah cukup ya. Bisa lebih menghemat pengeluaran, tapi kalau kalian pengen kenyamanan yang lebih baik ya sah-sah aja naik kelas eksekutif. Kayaknya itu aja ya, mungkin videonya bakalan terasa sangat singkat karena sebagian perjalanan di malam hari sudah tidak bisa menampilkan pemandangan yang leluasa sebagaimana perjalanan di siang hari. Tapi semoga perjalanan kali ini, video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup, gambaran yang cukup sebelum kalian mencoba perjalanan naik kereta Cakrabuana. Untuk video lengkapnya bisa cek juga ya review dari Purwokerto sampai ke Cirebon di tayangan sebelumnya. Ini sudah menjelang kedatangan di stasiun Gambir, saya harus bersiap turun. Selamat datang di Jakarta. Wih, ternyata tidak di prank, Rek. Waktu itu aku naik apa lupa, yang harusnya melintas langsung Jatinegara tapi kok berhenti. Nah, sekarang naik kereta Cakrabuana beneran melintas langsung Jatinegara ya.
Jadi kayak masih tersisa lah aura-aura Argo Cirebon. Bukan aura Argo Cirebon ya, aura kereta unggulan, aura kereta Argo yang biasanya melintas langsung di Jatinegara. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Telat banyak lah ya. Pelanggan yang kami hormati, Wow. selamat malam. Selamat datang. Wah, Kereta api Cakrabuana. ini calon penumpang Anda Cakrabuana dari nih. stasiun Gambir. Tektokan, bentar lagi langsung berangkat loh. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Oke Rek, berhubung sudah tiba di Jakarta, saya izin pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, Jakarta!